Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Tata Steel memasuki jeda ketiga kawan, tak ada partai yang dimainkan tadi malam. Jadi sambil menunggu turnamen dilanjut, saya akan ulas satu partai lagi yang terjadi di putaran ke-10 kemarin antara Andrei Esipenko versus David Anton. Sebetulnya kemarin saya menyanggupi request dari kawan-kawan yang ingin melihat partainya Alireza versus Esipenko yang terjadi di putaran ke-9. Tapi setelah saya pelajari kawan, permainannya kurang menarik untuk diulas. Permainannya berakhir remis. Jadi saya mohon maaf, saya urungkan untuk mengulas partainya Esipenko versus Alireza. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengulasnya partai Esipenko versus David Anton ini. Di sini kawan, Esipenko memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas David Anton dengan pion E5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez opening, dibalas dengan pion A6, Morphy defense, dan gajah mundur ke A4. Kuda F6 lanjut David Anton, Esipenko di langkah kelimanya ini kawan melakukan rokade pendek dan David Anton melanjutkan pengembangan gajah ke E7. Pion D3, pion B5 mengancam gajah, gajah mundur ke B3. Langkah-langkah mereka masih standar kawan-kawan, merupakan langkah textbook sampai langkah ke-7 ini. Di sini David Anton melanjutkan dengan pion D6 membuka diagonal peta terangnya. Dan di langkah berikutnya bagi putih kawan, langkah yang paling umum adalah memainkan pion A4. Langkah ini juga sama persis yang disarankan oleh engine di langkah ke-7 bagi putih ini. Tapi Esipenko memilih memainkan gajahnya ke D2. Mungkin tujuannya untuk mencegah atau menghadang pergerakan kuda yang mungkin akan lompat ke peta A5. Dan David Anton melanjutkan dengan pengembangan gajah ke G4 mengepin kuda. Pion C3 lanjut Esipenko, gajah mundur ke H5, beteng digeser ke E1. Kuda hitam ke A5 mengancam gajah, gajah mundur ke C2, dan pion C5 lanjut David Anton. Pion H3 balas Esipenko untuk mengontrol peta G4, dan akhirnya David Anton melakukan rokade di langkah ke-12-nya. Esipenko melanjutkan dengan gajah mundur ke C1. Mungkin memberikan ruang kawan bagi kudanya untuk berkembang ke peta D2 yang kemungkinan akan bermanuver kembali ke peta F1 kemudian bermanuver ke peta G3 di langkah-langkah berikutnya. Hitam melanjutkan dengan kuda ke C6, kuda putih D2, pion D5 lanjut hitam menantang pion pusat E4, tantangan ditolak. Putih melanjutkan langkah kuda ke F1 dan David Anton mendorong pionnya kembali ke D4. Langkah pion D4 ini kawan memungkinkan permainan akan tertutup di peta pusat. Tentu saja jika putih melanjutkan pion pukul pion, hitam akan pukul balik menggunakan pion E ataupun bisa menggunakan pion C, yang akhirnya peta pusat nantinya akan tertutup. Tapi di sini Esipenko tidak pukul pion kawan, melanjutkan langkah kudanya ke G3. Gajah hitam ke G6 menghindari ancaman dari kuda dan gajah putih ke D2. Beteng hitam digeser ke C8, beteng putih digeser ke C1, dan hitam kembali menggeser beteng satunya ke E8. Menteri putih pun ke E2, dan di sini kawan di langkah ke-19, putih sudah melakukan pengembangan semua perwiranya, yang artinya tahap pembukaan oleh putih sudah selesai di langkah ke-19 ini. Kedua betengnya pun saling terkoneksi. Dan hitam pun melanjutkan langkahnya dengan gajah mundur ke F8, menteri putih ke F1. Langkah yang cukup pasif kawan-kawan bagi sebuah menteri. Dia harus berada di belakang atau di sisi rajanya. Dan coba perhatikan kawan, kita sudah di langkah ke-20, tapi belum terjadi baku hantam satu bidak pun sampai langkah ke-20 ini. Mereka masih menahan diri untuk membuka permainan. Kalau dilihat dari posisi, hitam sedikit unggul dengan kontrol pusat yang cukup solid dengan para pionnya ini. Dan hitam mempunyai sedikit ruang yang cukup bebas di areanya kawan. Ini memungkinkan para perwiranya untuk leluasa bergerak. Tapi kita lihat saja langkah-langkah berikutnya oleh kedua pemain. David Anton melanjutkan langkahnya dengan menteri ke D6, beteng putih ke D1, menteri mundur ke D7, dan kuda putih lompat ke H4.
Mungkin berniat untuk pukul gajah kawan ataupun mendukung kuda satunya ke peta F5. Dan direspon oleh David Anton dengan menteri mundur ke D8. Kuda putih ke F5, kuda hitam ke D7 mungkin memberikan ruang bagi menterinya di peta F6. Atau mungkin juga kuda ini akan bermanuver ke sayap menteri di langkah berikutnya. Di sini kawan, Andriy Shevchenko akhirnya mengeluarkan menterinya ke E2. Menteri hitam ke F6, peteng putih kembali digeser ke C1, dan kuda pun lompat ke B6, mendukung para pionnya untuk segera bertarung di sayap menteri. Kita sudah berada di langkah ke-25 kawan, masih belum ada tanda-tanda untuk memulai baku hantam. Di sini Andriy Shevchenko memainkan pion C4. Kalau dari kacamata engine kawan, langkah pion C4 ini kurang akurat. Di posisi ini, Stockfish menyarankan memulai baku hantam dengan pion C pukul pion D4. Setelah dipukul balik oleh pion E, putih bisa memainkan pion B3. Dengan variasi ini, menjaga permainan akan tetap tertutup. Tapi di posisi ini kawan, Shevchenko memainkan pion C4. Dan disinilah dimulainya adu jotos antar pion. Pion pukul pion dipukul balik oleh pion D. Disinilah kawan-kawan terlihat kesalahan dari putih. Hitam mempunyai pion bebas di lajur D ini. Dan tentu saja di posisi ini posisi hitam masih tetap unggul. Tapi sayangnya kawan, di langkah berikutnya ini David Anton membuat langkah yang kurang efektif, menggeser betengnya ke B8. Langkah ini memang sangat masuk akal kawan untuk menempatkan posisi betengnya pada lajur yang sudah semi terbuka. Tapi di posisi di kawan-kawan, sebetulnya engine menyarankan hitam pukul kuda F5 ini. Tapi David Anton lebih memilih melangkahkan beteng ke B8 ini. Permainan dilanjutkan oleh Shevchenko memainkan pion G3. Kuda hitam lompat ke B4 mengancam gajah dan mengincar pion A2. Gajah mundur ke B1 melindungi pionnya dan kuda lompat ke C8. Membuka akses bagi betengnya untuk mendukung kuda di B4. Mungkin juga kuda ini juga dipersiapkan untuk bermanuver ke peta D6 ataupun ke peta E7 untuk menantang kuda putih ini. Dan permainan dilanjutkan oleh Shevchenko dengan kuda pukul gajah, dipukul balik oleh pion. Hitam pukul balik menggunakan pion, tidak menggunakan menteri, tujuannya untuk mengusir kuda dan mengontrol peta H5 kawan-kawan. Ini untuk mencegah menteri menduduki peta ini. Kuda putih lompat ke H4, menteri ke E6 mengincar pion H3 dilindungi oleh raja, dan kuda hitam ke D6. Kuda putih ke F3, gajah hitam ke E7, dan pion A3. Lanjut Shevchenko bermain di sayap menteri mengusir kuda. Kuda lompat ke C6 dan pion B4. Lanjut Shevchenko menantang pion hitam. Tantangan diterima kawan, pion pukul pion. Sekali lagi keputusan yang kurang akurat dimainkan oleh David Anton. Langkah ini terburu-buru kawan-kawan. Betulnya tidak perlu hitam langsung pukul pion putih ini. Hitam bisa menunggunya dengan memainkan beteng mungkin ke A8. Jika putih melanjutkan pion pukul pion, kuda hitam bisa lompat ke B7 untuk mendapatkan kembali pion ini kawan. Tapi keputusan terburu-buru dibuat oleh David Anton langsung pukul pion. Shevchenko pun juga tidak terburu-buru kawan untuk pukul balik pion hitam. Dia memainkan pion C5 mengancam kuda sekaligus membuka diagonal bagi menterinya untuk mengincar pion A6. Kuda hitam lompat ke B5 untuk memblokade diagonal menteri putih. Dan di sini Shevchenko melanjutkan pion pukul pion. Sekarang posisi sudah terbalik kawan, putih sudah unggul posisi di langkah ke-37 ini. Dan langkah berikutnya oleh David Anton memainkan gajahnya ke F6. Gajah putih ke D3 untuk menyerang kuda. Kuda lompat ke C3 menyerang menteri, dipukul oleh gajah. Pion pukul balik. Shevchenko tidak terburu-buru untuk pukul balik pion hitam, memainkan gajahnya ke C4 menyerang menteri. Menteri ke E7 dan barulah beteng pukul pion hitam. Beteng hitam pukul pion B4. Gajah ke D5 mengancam kuda. Kuda lompat ke D4 mengancam menteri. Menteri pukul pion A6. Sekarang Shevchenko unggul 1 pion atas David Anton.
David Anton pun menggeser menterinya ke C7. Kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion, beteng mundur ke C2 menghindari ancaman dari pion, dan pion G5 lanjut David Anton. Langkah ini untuk mencegah putih memainkan pion F5 kawan. Di sini Esipenko meneruskan langkahnya dengan menteri kembali mundur ke D3 dan gajah hitam ke E5. Sedikit memberi tekanan pada pion G3 juga menghadang pergerakan pion di lajur E ini. Langkah ini dimanfaatkan oleh Esipenko kawan. Esipenko memanfaatkan lajur A yang sudah terbuka untuk dikontrol oleh betengnya. David Anton merespon dengan menteri ke E7. Beteng putih naik ke A6, beteng hitam ke F8, pion C6, dan di sini kawan, peran beteng di lajur B sudah tidak efektif lagi untuk menyerang. Jadi dia menarik mundur betengnya ke B8 untuk memperkuat pertahanannya. Dan putih melanjutkan dengan menumpuk betengnya di lajur A. Beteng bergeser ke C8, beteng putih ke A7 mengancam menteri diblokade oleh beteng hitam, dan beteng putih hanya digeser ke B7. Selanjutnya mungkin akan menumpuk betengnya di baris ke-7 ini kawan, dan David Anton meresponnya dengan pion G6. Menteri putih ke D2 memberikan tekanan pada pion G5, beteng hitam digeser ke C8, dan di sini Esipenko putuskan pertukar beteng, dipukul balik oleh beteng hitam, dan sekarang pion H4. Lanjut Esipenko menantang pion hitam. Tantangan diterima kawan, pion pukul pion tapi tidak langsung dipukul balik oleh pion putih. Esipenko lebih memilih langkah kemenangan, yaitu dengan menempatkan menterinya ke H6, yang nantinya akan disusul langkah beteng ke A8 skakmat. Langkah menteri ke H6 ini kawan membuat David Anton menyerah di langkah ke-56. Sebetulnya langkahnya masih cukup panjang kawan-kawan apabila dilanjutkan. Hitam bisa saja menempatkan betengnya di C8 untuk menghadang pergerakan beteng putih. Tapi menteri putih akan pukul pion G6 skak. Pion hitam tidak bisa pukul menteri putih kawan karena sudah kena pin oleh gajah putih ini. Jadi mungkin raja akan bergeser ke F8. Selanjutnya menteri putih mungkin akan ke F5 memberikan ancaman pada beteng. Setelah beteng bergeser mungkin ke D8, putih akan melanjutkan dengan pion F4 mengancam gajah. Setelah mungkin gajah mundur ke B8, putih akan melanjutkan pion pukul pion. Menteri hitam tidak akan berani pukul balik pion putih ini kawan, karena dia harus menjaga pionnya sendiri agar tidak terjadi skakmat. Dan saya rasa sangat sulit untuk mengawal para pion-pion ini untuk segera promosi. Jadi sampai di sini saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Sudah terlihat sampai sini putih dipastikan menang. Saya rasa cukup sekian kawan untuk ulasan hari ini. Kita akan lanjut besok, tentunya masih tetap mengulas partai-partai dari turnamen Tata Steel. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.